Bayangkan, selama puluhan tahun, satu mata uang telah menguasai dunia. Setiap transaksi, setiap krisis, setiap harga di pasar global, semua berputar padanya. Tapi, apa jadinya jika dominasi itu kini terancam? Dolar Amerika Serikat, raja ekonomi global, kini diambang pergeseran tak terduga. Selamat datang kembali di Boleh Tahu, tempat kita membongkar fakta yang jarang terungkap. Selama ini, dolar Amerika Serikat adalah denyut nadi ekonomi global. Minyak dibeli pakai dolar, perdagangan internasional pakai dolar, dan cadangan devisa banyak negara juga dolar. Tapi akhir-akhir ini, muncul bisik-bisik, bahkan teriakan, tentang dedolarisasi. Apakah ini hanya teori konspirasi? Ataukah kita sedang menyaksikan awal dari era baru? Di video ini, kita akan terbongkar habis fakta-fakta di balik wacana dedolarisasi. Kita akan selami sejarah dominasi dolar AS, lalu tanda-tanda awal pergeseran yang sudah terjadi. Siapa saja aktor-aktor di baliknya, dan yang terpenting, apa dampaknya bagi Anda dan juga Indonesia. Untuk memahami pergeseran, kita harus tahu dulu fondasinya. Dominasi dolar Amerika Serikat bermula pasca Perang Dunia II, terutama setelah perjanjian Bretton Woods di tahun ke-1944. Saat itu, dolar diikatkan pada emas, dan mata uang lain diikatkan pada dolar. Ini membuat dolar Amerika Serikat menjadi mata uang cadangan utama dunia dan medium perdagangan internasional. Selama puluhan tahun, sistem ini berjalan kokoh, memberi Amerika Serikat kekuatan ekonomi dan politik yang tak tertandingi. Hingga saat ini, dolar Amerika Serikat masih mencakup lebih dari 60% cadangan devisa global dan 80% dari seluruh transaksi perdagangan internasional menggunakan dolar Amerika Serikat. Namun, di balik kekuatan itu, retakan mulai terlihat. Perang dagang, sanksi ekonomi yang makin sering diterapkan AS, dan krisis keuangan global telah membuat beberapa negara mulai mempertanyakan ketergantungan pada dolar. Mereka mencari alternatif. Kita melihat bagaimana negara-negara mulai menjajaki perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal, bukan lagi dolar. Sebagai contoh, pangsa dolar Amerika Serikat dalam cadangan devisa global yang tadinya sempat mencapai 70%, kini perlahan menurun menjadi sekitar 58% dalam 2 dekade terakhir. Siapa pemain kunci di balik pergeseran ini? Utamanya adalah blok BRICS, dipimpin oleh Tiongkok dan Rusia. Mereka secara aktif mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan. Tiongkok ingin yuan menjadi mata uang yang lebih diterima secara global. Rusia, yang terkena sanksi berat dolar, juga gencar mempromosikan rubel dan mata uang lain. Volume perdagangan antara Tiongkok dan Rusia yang dilakukan dengan yuan dan rubel telah melonjak lebih dari 10 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Arab Saudi, sekutu lama AS, dikabarkan mulai mempertimbangkan menerima pembayaran minyak dengan mata uang selain dolar. Ini adalah langkah yang sangat signifikan. Lalu, apa dampaknya jika dunia benar-benar tak lagi bergantung pada dolar AS? Bagi Amerika Serikat, ini berarti hilangnya kekuatan ekonomi dan politik yang sangat besar. Bagi dunia, mungkin ada sistem keuangan yang lebih multipolar, namun juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan baru saat transisi. Analisis oleh lembaga keuangan besar memperkirakan, jika dedolarisasi terjadi cepat, volatilitas pasar keuangan global bisa meningkat hingga 20% dalam jangka pendek. Dan bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara berkembang dengan banyak perdagangan internasional, kita mungkin akan menghadapi tantangan baru dalam transaksi dan cadangan devisa. Namun, di sisi lain, ini juga bisa menjadi peluang untuk meningkatkan penggunaan rupiah dalam perdagangan bilateral dengan negara lain, seperti yang sudah dijajaki Bank Indonesia dengan beberapa mitra. Jika Anda merasa pembahasan ini menarik dan membuka wawasan, jangan ragu untuk like video ini dan subscribe channel Boleh Tahu untuk tidak ketinggalan fakta mengejutkan lainnya.